Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Amin. Manusia bisa mengecewakan saudara dan saya. Selama kita mengandalkan Tuhan Yesus, janjinya jelas. Orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah dibuang. Orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kita hidup karena kita tahu Tuhan memberikan kehidupan buat setiap kita. Betul, sampai hari ini masih ada pergumulan. Betul, sampai hari ini masih ada permasalahan dalam kehidupan kita. Masih ada tantangan yang harus kita hadapi. Bahkan masih ada orang-orang yang jahat, yang merancangkan yang jahat dan merancangkan kejatuhan dalam hidup kita. Tetapi kita pegang firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Siapa yang akan melalui kita akan terlebih dahulu melewati Tuhan Yesus yang berjalan di depan kita. Sama-sama bilang sama saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan adalah orang yang kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Apapun yang kita hadapi, kita percaya bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-30. Keluaran pasalnya yang ke-30 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing pagi hari ini. Di dalam Keluaran pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tula di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Saudara, kalau di bangsa kita ada sensus penduduk, maka yang harus diberikan adalah data diri, data keluarga. Tapi pada zaman pemerintahan Tuhan atau teokrasi, pada zaman pemimpinan Musa, saudara dikasih dalam Tuhan, maka yang Tuhan bilang, setiap orang yang akan didaftarkan, maka mereka harus membawa persembahan kepada Tuhan. Iya kan? Kita lihat selanjutnya di ayat 12, ayat 13. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi ditentukan nominalnya oleh Tuhan secara langsung, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan ini yang disampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel sebagai bentuk ucapan syukur, karena mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Kita lanjut di ayat yang ke-14. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah bisa mengambil keputusan, 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Ayat 15, perhatikan. Orang kaya jangan mempersembahkan lebih, dan orang miskin jangan mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu. Pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Jadi baik orang kaya maupun orang miskin, baik orang yang berlebih harta maupun orang yang berkurangan harta, disamakan sama Tuhan. Sehingga yang kaya tidak sombong, yang miskin tidak merasa kekurangan. Mereka sama-sama diberikan nilai nominal oleh Tuhan. Ini loh, seperti ini. Kenapa diberikan nilai nominal? Karena bukan bicara nilainya, saudaraku.
dalam memberikan persembahan, bukan bicara nilainya. Karena Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan butuh ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan butuh ketaatan kita. Ketik di kolom komentar, saya harus taat. Amin. Itu terbukti karena semua nominalnya sama. Baik yang kaya maupun yang miskin. Ada jumlah yang Tuhan berikan, setengah shekel. Ayat terakhir, ayat yang ke-16. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Jadi Tuhan gak perlu uang mereka. Tuhan gak perlu, orang firman Tuhan katakan kepunyaan kula emas, kepunyaan kula perak. Lalu Tuhan kenapa minta uang bangsa Israel pada saat sensus penduduk? Buat apa? Di ayat 16 ini dibilang untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan cari dalam setiap apa yang diizinkan Tuhan, apa yang disuruhkan Tuhan adalah sebuah ketaatan. Adalah sebuah apa? Ketaatan. Karena itu nominalnya sama semua. Dan kenapa 20 tahun? Untuk orang-orang yang sudah mengerti, untuk orang-orang yang sudah dewasa, untuk orang-orang yang sudah bisa mengambil keputusan. 20 tahun yang terdaftar untuk memberikan persembahan. Jadi mengajarkan kepada umat Tuhan bahwa hidup itu tidak bergantung kepada uang. Hidup itu bergantung kepada Sang Pemberi hidup, yakni Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengcompare tentang keberhambaan. Tidak bisa seorang mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Tuhan, kepada Allah, ataupun kepada Mammon. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar beberapa hal. Dan ini yang saya mau bagikan. Apa yang kita pelajari dari perikop ini, dari Keluaran pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Yang pertama yang kita pelajari bahwa Tuhan menilai ketaatan seseorang dalam melakukan perintahnya. Ketika Tuhan memberikan mandat kepada Musa bahwa persiapkan bangsa Israel, hitung jumlah mereka, sensus keberadaan mereka, dan setiap orang yang berusia 20 tahun ke atas, dia harus membawa korban persembahan kepada Tuhan. Secara sadar, secara sukarela. Kenapa? Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan gak meminta yang kaya lebih banyak, yang miskin ya gak apa sedikit aja, no. Tetapi disamaratakan. Nah, ini bicara tentang ketaatan dalam memberi. Sehingga yang saya pelajari, yang pertama yang kita pelajari dari perikop ini, bahwa Tuhan lebih berkenan ketaatan kita daripada pemberian kita. Kalau kita taat, daripada engkau memberi tapi kelakuanmu hancur, engkau tidak bisa menyogok Tuhan dengan persembahanmu, saudaraku. Tuhan yang punya uangmu kok, Tuhan yang punya harta bendamu, bahkan Tuhan yang punya hidupmu. Yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan. Makanya Saul pernah ditegur Tuhan, saudaraku. Ketika Saul membenarkan diri karena ketidaktaatannya untuk membantai seluruh orang Amalek. Karena ketidaktaatannya. Saul bilang, tapi saya memberikan korban persembahan ini buat persembahan kepada Tuhan kok. Kambing domba yang bagus-bagus. Tuhan bilang, melalui Samuel, Tuhan lebih berkenan ketaatanmu daripada korban persembahanmu. Orang yang taat akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apapun itu yang Tuhan perintahkan, selama dia taat, dia akan kerjakan. Kenapa ketaatan penting? Karena di balik ketaatan ada berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Ketik di kolom komentar, di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Di balik ketaatan ada mujizat. Di balik ketaatan ada keterobosan. Kuncinya adalah taat. Saudara pikir tembok Yeriko roboh hanya karena dikelilingi oleh bangsa Israel? No. Tembok Yeriko roboh karena ketaatan bangsa Israel. Diperintahkan Tuhan melalui Yosua. Kelilingi tembok itu setiap hari 1 kali. Selama 6 hari berturut-turut. Di hari yang ke-7 kelilingi 7 kali. Itu kan
Kenapa ada rules-nya begitu? Ini bicara tentang ketaatan bangsa Israel, mau taat enggak? Bukan soal karena dikelilingi tiba-tiba tanah menjadi turun, tembok roboh. No, saudaraku. Tembok Yeriko roboh hanya karena ketaatan mereka. Kalau seandainya pada saat itu Tuhan bilang cuma sekali dikelilingi roboh, bisa aja karena ketaatan. Bukan karena dikelilingi. Ketaatan anak-anak Tuhan dalam melakukan perintah Tuhan akan menuai hal-hal yang dahsyat. Suatu kali Petrus menjala seharian tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba berjumpa dengan Yesus. Yesus bilang, Petrus, lemparkan jalamu sebelah kanan perahu. Apa Petrus bilang? Guru, sepanjang malam aku sudah mencari tapi tidak dapat. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan lakukan juga. Apa yang terjadi? Jalannya penuh dengan ikan. Seandainya Petrus bilang, guru engkau tahu apa? Saya ini nelayan, engkau anak tukang kayu. Saya yang lebih tahu kapan waktu yang melempar jala. Maka pada saat itu Petrus tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Petrus bukan bilang seperti itu, saudaraku. Petrus bilang, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Tahukah saudara? Terkadang ada perintah Tuhan yang kita gak ngerti kenapa Tuhan perintahkan saya melakukan seperti ini. Saya gak ngerti kenapa Tuhan perintahkan saya untuk mengampuni, padahal dia udah menyakiti saya. Saya gak ngerti kenapa Tuhan perintahkan untuk melakukan seperti itu, padahal kenyataannya seperti ini terjadi. Di balik ketaatan engkau akan lihat sesuatu perkara yang dahsyat terjadi. Taat saja dulu. Taat saja dulu, lakukan saja dulu. Orang yang kuat bukan hanya orang yang mendengarkan firman Tuhan. Orang yang kuat adalah orang yang mendengarkan dan melakukan. Itu Yesus bilang loh, saudara. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu tetap kuat. Berbeda ketika dia hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Dia hanya mendirikan rumah di atas pasir. Sehingga ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu roboh. Dua-duanya sama-sama mendengar firman, tapi yang satu dia lakukan dalam ketaatan, yang satu tidak dia lakukan. Di balik ketaatan ada kuasa, di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan, di balik ketaatan ada mujizat. Kembali diberikan kepada saudara dan saya. Maukah kita taat? Karena ketaatan adalah sebuah keputusan. Keputusan siapa? Keputusan saudara dan saya. Diberikannya kehendak bebas dalam kehidupan kita. Maukah kita taat? Kita udah banyak dengar firman. Sekarang mau gak kita melakukan? Atau kita cuma mendengar tapi tidak mau melakukan? Engkau sedang membangun rumah di atas pasir, yang ketika ada badai, ada banjir, ada angin ribut, engkau akan roboh. Jadi yang saya pelajari yang pertama dari perikop ini, Keluaran 30 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Yang Tuhan nilai adalah ketaatan kita dalam kita melakukan perintah. Tuhan lihat kesungguhannya. Bukan soal pemberiannya, saudaraku. Karena semua yang dia bangsa Israel dapat itu berasal dari Tuhan. Begitu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan suruh mereka untuk meminta barang-barang dari orang-orang Mesir. Tuhan menggerakkan hati orang Mesir untuk bermurah hati kepada bangsa Israel. Itu berasal daripada Tuhan. Semua yang mereka miliki, semua yang mereka dapat, itu yang terjadi, itu yang mereka alami, itu berasal daripada Tuhan. Terus Tuhan minta cuma setengah sikal dari apa yang diberikannya. Itu kan buat ketaatan mereka. Supaya mereka tidak terikat dengan mamon. Mereka tidak terikat hati mereka kepada harta. Tapi mereka mengikat diri mereka kepada Tuhan. Barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengan dia. Jadi yang pertama saya pelajari, apa yang kita pelajari dari perikop ini adalah Keluaran 30 ayat 11 dan sampai 16. Yang pertama, Tuhan menilai ketaatan seorang dalam melakukan perintahnya. Bukan soal memberinya, tapi sikap dalam kita memberi. Ya, karena semua punya Tuhan, semua milik Tuhan. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Orang yang beribadah kepada Tuhan diajarkan. Dengan baik, saudara. Orang yang beribadah kepada Tuhan diajarkan untuk tidak pelit dan tidak kikir.
Orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang semakin memegang harta mereka, dia akan sama seperti pasir, semakin hari semakin habis. Dan orang yang pelit, orang yang kikir adalah orang yang mengikatkan dirinya kepada harta. Dia lupa bahwa pemberian itu berasal daripada Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25 bilang begini, saudara. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia akan sendiri diberi minum. Bahasa sederhananya begini, apa yang kau tabur kau akan tuai. Iya kan? Ada orang-orang yang semakin bertambah tapi tidak bertambah-tambah. Tetapi ada orang yang semakin menabur, semakin memberi, dia semakin dipercayakan. Kenapa? Karena barang siapa memberi minum, di ayat selanjutnya katakan, dia akan sendiri diberi minum. Dan ini yang Yesus ajarkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Terlebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya. Amsal 28 ayat 22. Amsal pasal 28 ayat 22 bilang begini. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Kasihan sekali hidupnya kan kalau begitu. Udah tergesa-gesa di Amsal 28 ayat 2 ini, udah tergesa-gesa mengejar harta, tetapi dia nggak sadar bahwa dia akan mengalami kekurangan demi kekurangan. Kenapa? Karena kikir, pelit, terlalu memegang, takut kehilangan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang harus kita pegang kuat adalah Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Jangan memegang terlalu kuat sesuatu yang sifatnya sementara. Karena ketika Tuhan ambil, engkau akan kecewa. Ketika Tuhan izinkan itu semua hilang, engkau akan sakit hati. Biar peganglah pusatnya, peganglah sumbernya, maka engkau tidak akan pernah kehilangan apapun. Makanya Tuhan Yesus sudah mengajarkan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan. Dan tahukah saudara, bahwa orang pelit, orang kikir, susah masuk kerajaan sorga. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 10 bilang begini. 1 Korintus pasal 6 ayat 10 bilang begini, saudara. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Susah. Kenapa? Karena hatinya hanya terikat kepada harta. Dia nggak bisa lihat orang lain kekurangan. Nggak bisa. Oh, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, sehingga terjadi korupsi di mana-mana. Mengerikan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi yang kedua saya pelajari dari perikop ini. Apa yang kita pelajari perikop ini? Dari Keluaran 30 ayat yang 11 ayat sampai dengan ayat 16. Bahwa yang pertama, Tuhan menilai ketaatan seseorang dalam melakukan perintahnya. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Tuhan diajarkan untuk tidak hidup pelit, tidak hidup kikir. Kenapa? Karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Diajarkan untuk care, diajarkan untuk memberi. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Anak-anak Tuhan diberikan kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan guna perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Makanya di ayat 16 tadi, di dalam Keluaran 30 ayat 16 bilang begini, saudara. Lihat ya, Keluaran 30 ayat 16. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Jadi bangsa Israel dipercayakan, melalui persembahan itu dipercayakan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan gak perlu uang kita, tetapi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini memerlukan uang untuk perlebaran kerajaan surga. Itu sebabnya diperlukan orang-orang yang digerakkan hatinya. Karena pada dasarnya begini, Tuhan taruh sesuatu di hati kita.
untuk menabur, contoh. Tetapi kita nggak tergerak, kita masih memegang itu. Dan Tuhan kasih pakai orang lain, saudara. Jangan berpikir hanya kita yang bisa dipakai oleh Tuhan. No, Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberi makan Elia. Tuhan bisa pakai angin timur, angin barat untuk mendatangkan burung puyuh kepada bangsa Israel. Tuhan bisa pakai apapun dan Tuhan bisa pakai siapapun. Jadi jangan pernah berpikir, oh Tuhan hanya bisa pakai saya, kalau nggak tanpa saya mah nggak akan bisa pekerjaan Tuhan berjalan. Hei, sadar diri bos. Kita ini siapa? Semua yang kita punya, semua pemberian itu berasal daripada Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngegerakkan hati, Tuhan gerakkan hati kita, tapi kita tidak memberikan sesuatu, Tuhan pakai orang lain. It's okay. Dan Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan kesempatan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan berikan kesempatan buat saya. Amin. Tuhan berikan kesempatan buat saudara dan saya untuk kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelebaran pekerjaan Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita yang memutuskan, kita secara sadar yang memutuskan, maukah kita mengambil bagian di dalamnya atau kita tidak mau mengambil bagian di dalamnya. Itu keputusan kita. Dan itu dampaknya juga buat kita. Jadi yang ketiga saya pelajari dari perikop ini, kita belajar Tuhan memberikan kesempatan bagi anak-anaknya, bagi umatnya, untuk kita mengambil bagian dalam pelebaran pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita, saudara. Tuhan gak perlu uang kita, tapi pekerjaan Tuhan perlu uang kita. Karena Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun. Kalau kita masih tetap mengeraskan hati kita, Tuhan bisa pakai siapapun. Dan jangan pernah merasa berjasa, jangan pernah merasa sombong. Saya udah bantu gereja, saya udah tolong dia, tolong ini, tolong itu. Semua karena Tuhan yang gerakin hati kita. Dan semua karena anugerah Tuhan yang memberikan kepada kita. Tuhan percayakan itu kepada kita. Jangan berbangga hati. Jangan merasa sombong dan merasa berjasa. Oh, kalau bukan karena saya nggak akan pernah bisa berjalan pekerjaan. Oh, kalau bukan karena saya nggak akan bisa. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan kuti sekali selesai. Jangan sombong. Bersyukurlah ketika engkau dipercayakan lebih. Berarti Tuhan lihat engkau sanggup, Tuhan lihat engkau mampu, dan Tuhan lihat engkau mau dipakai oleh Tuhan. 3 hal saya bagikan buat setiap kita berkenaan dengan persembahan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karunia Tuhan ada bagi masing-masing kami. Kami bersyukur sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami diingatkan bahwa apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan lihat hati kami. Biarlah setiap yang Tuhan percayakan bagi kami, kami boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kami belajar tentang persembahan. Lebih dari atas segala-galanya memang Tuhan kehendaki adalah ketaatan kami kepada Tuhan. Biar kami belajar taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami belajar taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, bukan hati yang mengasihi harta benda kami. Karena sesungguhnya itu akan kami tinggalkan di muka bumi ini. Kami akan kembali tanpa membawa apa-apa. Tapi kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melayakkan kami. Engkau yang mempercayakan kami memiliki segala harta benda yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan boleh pakai hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Sehingga melalui hidup kami ada banyak Tuhan Yesus, ada banyak anak-anak Tuhan mengalami kasih kuasa Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakai hidup kami, perlengkapi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan setiap umatmu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, hamba berdoa jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Kami mengalami kuasa, kami mengalami mujizat, kami mengalami kesembuhan. Dan kuasa Allah dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai. Satu dengan yang lain diikatkan mereka dalam tali kasih sorga.
Oh, setiap suami-suami yang terhilang, setiap istri-istri yang terhilang, yang sedang jauh dari Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan jamah dan Tuhan ketuk hati mereka untuk datang kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan. Kami membawa setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang menjawab setiap doa kami jauh melebihi apa yang kami bayangkan dan apa yang kami doakan. Kami juga bersatu hati, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Usaha mereka, bisnis mereka diberkati Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Allah buka jalan bagi mereka. Sehingga mereka menemukan lapangan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang susah dalam ekonomi mereka, Tuhan hamba ucapkan berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Biarlah kasih setia Tuhan mereka boleh nikmati, dan kami percaya tergenapi firman Tuhan. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Mereka mengalami kasih Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan, dan mereka mengalami mujizat Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap mereka orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa bersama-sama di rumah mereka masing-masing. Hamba menyerahkan masa muda mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang muda ini. Biarlah masa muda mereka menjadi masa muda yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Tuhan jauhkan masa muda mereka dari setiap pergaulan yang buruk. Tuhan jauhkan masa muda mereka daripada setiap niat rancangan orang jahat atas hidup mereka. Tapi Tuhan pimpin masa muda mereka untuk masuk dalam seluruh rencana dan jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka juga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, memohon belas kasihan Tuhan dalam nama Yesus. Allah yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah yang memberkati, Allah yang mengurapi, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi. Berkati setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa saat ini menyerahkan setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk hadirnya keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Tuhan, hamba menyerahkan mereka masing-masing dalam tangan Tuhan. Jika ada di antara mereka yang pagi hari ini berdoa memiliki kerinduan untuk adanya kehadiran anak-anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, hamba bersatu hati dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang membukakan kandungan istri-istri yang ada, memberkati kesehatan reproduksi suami istri yang ada, diberkati keluarga rumah tangga mereka oleh Tuhan Yesus. Kepada mereka dianugerahkan keturunan-keturunan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan bukakan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan kota di mana kami tinggal. Oh, kota-kota kami diberkatilah Tuhan. Kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami ucapkan damai, shalom atas kota kami. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan luputkan dari segala yang jahat. Bahkan kami berdoa secara khusus ya Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kota-kota yang kami tinggali, ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum yang radikalisme, membuat kami sulit beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami satukan hati kami berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mengetuk dan menjamah hati mereka, sehingga oknum-oknum ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami kasih Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami melihat pengalaman mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat bangsa kami. Kami menyerahkan Indonesia ini dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati Indonesia. Allah penuhi bangsa ini dengan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan, damai-Mu ada bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pemulihan ada atas bangsa kami. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri roh takut dan gentar akan Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan dalam mereka memimpin bangsa kami.
Kami berdoa ya Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW, kami doa dalam nama Yesus. Bahkan Kapolri dan Panglima TNI diberkati oleh Tuhan beserta jajaran mereka. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan masing-masing mereka dalam kepemimpinan mereka. Tuhan tolong, sehingga dalam mereka mengambil keputusan dalam tuntunan dan arahan jalan-jalan Tuhan. Berkati setiap mereka ya Allah. Berkat-Mu ada atas mereka. Berkati juga ya Tuhan tahun 2024. Akan adanya kerinduan kami terjadi pemilihan umum. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai, sehingga semua berjalan dengan baik, semua berjalan dalam campur tangan Tuhan. Kuasa Allah dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi lawatan Allah atas bangsa kami. Dan kami berdoa ya Bapa, sehingga bangsa ini mengalami penuaian jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami ucapkan berkat sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu berjalan ini. Kami akan mengecap kebaikan Tuhan. Tergenapi firman-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Ketika kami beribadah kepada Tuhan, makan minum kami diberkati, dijauhkan daripada kami segala sakit, penyakit, mara bahaya dan kerugian di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan Yesus menjadi perisai, pelindung bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat anak-anak Tuhan yang tidak tinggal di Indonesia, diberkatilah bangsa mereka di mana mereka tinggal. Diberkatilah kota di mana mereka tinggal di dalam nama Yesus, sehingga mereka juga boleh menjadi terang bagi bangsa di mana mereka tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa biar jiwa-jiwa, ada penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini atas bangsa kami, atas kota kami, bahkan atas dunia ini. Kami doa, pakai hidup kami Tuhan untuk mengambil bagian, untuk turut terlibat dalam penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Ini kami, utus setiap kami, biar kami menjadi saksi-saksi Kristus yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya mau ucapkan berkat atas setiap umat Tuhan yang beribadah kepadamu melalui online live pagi hari ini. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ibadah online kita di hari Senin tanggal 3 April ini selesai. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi setiap umat Tuhan yang belum subscribe YouTube channel saya, Glenn Latuheru, saudara bisa subscribe agar setiap hari juga ada renungan-renungan yang kita terima di luar daripada doa pagi live ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.